Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas bahasa jurnalistik. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Ines Elvina tentang pengertian dan prinsip dasar bahasa jurnalistik. Pembahasan kedua akan disampaikan oleh Sabilu Fajril Falah tentang karakteristik bahasa jurnalistik. Kemudian pembahasan ketiga akan disampaikan oleh Aini Syafiyah, yakni tentang ketentuan penggunaan dan penyimpangan dalam bahasa jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Elvina. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan oleh wartawan untuk menulis berita. Bahasa jurnalistik juga disebut dengan bahasa komunikasi atau language of mass communication, atau juga disebut dengan newspaper language, yang berarti bahasa jurnalistik ini digunakan dalam media komunikasi, baik itu media komunikasi lisan atau media komunikasi tertulis. Contoh dari media komunikasi lisan adalah TV, radio, dan lain-lain. Kemudian contoh dari media tertulis itu seperti koran, majalah, dan lain-lain. Kemudian bahasa jurnalistik ini memiliki ciri khas tersendiri, yakni bahasanya itu singkat, padat, dan mudah dipahami. Bahasa jurnalistik bisa juga disebut dengan bahasa pers, yakni salah satu ragam bahasa kreatif dari bahasa Indonesia, di samping bahasa ilmiah, bahasa bisnis, bahasa filosofik, dan bahasa sastra. Kemudian menurut Yus Badudu, bahasa jurnalistik ini harus menggunakan bahasa yang baku, supaya para pembaca bisa memahami isi dari pesan yang disampaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar bahasa jurnalistik. Dilihat dari fungsinya, bahasa jurnalistik ini merupakan perwujudan dari dua bahasa, yaitu seperti yang dikatakan oleh Halliday, bahwasanya bahasa jurnalistik ini memiliki fungsi ideasional dan juga fungsi tekstual atau fungsi referensial, yaitu wacana yang menyajikan tentang fakta-fakta. Kemudian menurut Leach ada 4 prinsip retorika tekstual yang berlaku juga pada prinsip bahasa jurnalistik, yaitu yang pertama adalah prinsip prosesibilitas, yaitu prinsip yang menganjurkan agar teks disajikan sedemikian rupa supaya para pembaca itu dapat memahami pesan pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah prinsip kejelasan, di mana dalam prinsip kejelasan ini teks yang ditulis itu tidak boleh dimasukkan kata-kata yang ambigu. Kemudian yang ketiga adalah prinsip ekonomi. Prinsip ini menganjurkan bahwa pesan yang ditulis itu singkat tanpa harus merusak dan mereduksi pesan. Kemudian yang terakhir adalah prinsip ekspresivitas, yakni menganjurkan agar teks dikonstruksi selaras dengan aspek-aspek pesan yang ingin disampaikan. Baik, selanjutnya kita akan bahas karakteristik bahasa jurnalistik. Bahasa merupakan sarana penyampaian informasi kepada khalayak atau publik. Kejelasan informasi sangat bergantung pada apakah bahasa tersebut digunakan. Oleh karena itu, pers sebagai penyedia informasi publik harus menggunakan bahasa yang baik dan benar agar publik dapat memahami maksud yang ingin disampaikan. Dalam bahasa tulis, kita mengenal yang disebut gaya bahasa jurnalistik. Selain itu, ada gaya bahasa sastra, bahasa ilmiah, bahasa sandi, dan lain sebagainya. Bahasa jurnalistik berbeda dengan bahasa tulis pada umumnya. Namun, dia tidak boleh melanggar aturan bahasa atau tata bahasa standar. 2. Kata mubazir dalam kalimat. Masih dalam konteks ekonomi kata, ialah menyangkut penempatan kata yang sering tidak disadari. Justru membuat kalimat menjadi boros, walau sering bisa diketahui arti dan maksud si pengguna bahasa tersebut. Yang ketiga, kontaminasi. Kontaminasi adalah bentuk penggabungan atau satu ungkapan dengan ungkapan lainnya, sehingga mengacukan arti kedua kata itu dalam kalimat. Yang keempat, keterangan waktu.
Bahasa Indonesia tidak mengenal tenses, artinya tidak ada perbedaan kata atau istilah untuk menunjuk masa lalu, masa kini, dan masa datang. Untuk menunjuk masa lalu cukup dengan menyebutkan keterangan waktu seperti tanggal, hari, bulan, atau tahun. Demikian juga untuk keterangan waktu yang akan datang. Yang kelima, kata kerja transitif. Kata kerja yang memerlukan perlengkapan penderita atau objek disebut kata-kata transitif. Contoh, memukul anjing. Memukul merupakan kata kerja dan anjing adalah objek. Dalam bahasa Indonesia, antara kata kerja transitif dengan objek tidak boleh ada kata perangai atau preposisi. Yang keenam, penerapan ekonomi kata dan imbuhan. Penerapan ekonomi kata umumnya serta imbuhan khususnya sering membuat kalimat menjadi tidak lancar, bahkan menyalahi aturan berbahasa. Misalnya, menghilangkan kata transitif sehingga mengganggu atau menyalahi arti. 7. Istilah-istilah pinjaman. Perkembangan bahasa jurnalistik dalam 4 dekade terakhir ini sangatlah pesat. Pesatannya terlihat jika membandingkan bahasa yang dipakai surat kabar 40 tahun yang lalu dengan bahasa yang digunakan di surat kabar sekarang. Banyak istilah-istilah yang tadinya masih menggunakan bahasa asing, kini sudah ada istilahnya yang baru dalam bahasa Indonesia. Selain itu, menurut Haris Sumadria, ciri-ciri bahasa jurnalistik yaitu yang pertama, sederhana atau bahasanya tidak hiperbola. Yang kedua, singkat. Yang ketiga, padat. Yang keempat, lugas atau tidak bertele-tele atau tidak rumit. Yang kelima, jelas. Yang keenam, jernih. Jadi merinci permasalahannya lebih runtut. Yang ketujuh, menarik. Yang kedelapan, demokratis. Yang kesembilan, populis. Populis di sini ialah penggunaan bahasa yang mampu dipahami oleh orang banyak, yang populer. Yang ke-10, logis. Yang ke-11, gramatikal atau sesuai dengan tata bahasa. Yang ke-12, menghindari kata tutur. Yang ke-13, menghindari kata dan istilah asing. Yang ke-14, pilihan kata atau diksi yang tepat. Yang ke-15, mengutamakan kalimat aktif. Yang ke-16, menghindari kata atau istilah teknis. Yang ke-17, tunduk pada kaidah etika. Karakteristik atau ciri tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi oleh bahasa jurnalistik. Demikian pemaparan materi tentang karakteristik bahasa jurnalistik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Syafiah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ketentuan dalam bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik mempunyai beberapa hal ketentuan yang harus kita taati. Ketentuan-ketentuan tersebut harus dilaksanakan supaya berita atau informasi yang ingin disampaikan kepada halayak umum mudah dimengerti. Nah, adapun ketentuan-ketentuan tersebut diantara lain adalah yang pertama penggunaan kalimat yang pendek, yang kedua adalah penggunaan kalimat yang aktif, dan yang ketiga adalah penggunaan kalimat yang positif. Dari ketiga hal tersebut kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah penggunaan kalimat yang pendek. Dalam jurnalistik, bahwasanya penggunaan kalimat yang pendek merupakan suatu pilihan yang utama. Mengapa demikian? Karena dengan penggunaan kalimat yang pendek dimaksudkan supaya inti pokok dari persoalan yang ingin disampaikan dapat dipahami oleh para pembacanya secara cepat. Karena pada dasarnya tidak semua orang itu mempunyai waktu yang cukup untuk memahami isi tulisan dari seorang wartawan. Yang kedua adalah penggunaan kalimat yang aktif.
Agar suatu laporan atau suatu tulisan dapat menarik perhatian para pembaca, maka seorang wartawan di sini dituntut untuk menghidupkan kalimat yang ditulisnya. Nah, cara menghidupkan kalimat tersebut yaitu dengan menggunakan kalimat yang aktif. Maka dari itu, ketentuan menggunakan kalimat yang aktif itu perlu ditaati. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah ketentuan penggunaan bahasa jurnalistik yang positif, dimana sama halnya dengan yang kedua, untuk menghidupkan atau untuk menarik perhatian dari para pembacanya yaitu dengan menggunakan kalimat yang positif. Dengan menggunakan kalimat yang positif, maka tulisan yang ditulis oleh seorang wartawan dapat lebih hidup dibandingkan dengan menggunakan kalimat yang negatif. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyimpangan dalam penggunaan bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik itu walaupun mempunyai karakteristik serta panduan tersendiri, tetapi di dalamnya tidak lepas dari yang namanya penyimpangan ataupun kesalahan. Nah, penyimpangan dan kesalahan ini sering terjadi karena kurangnya penguasaan mengenai kosakata, keterbatasannya pengetahuan mengenai kebahasaan, keterbatasannya waktu, serta sebab-sebab lainnya. Nah, penyimpangan dalam bahasa jurnalistik ini tidak hanya terjadi dalam media cetak saja seperti surat kabar, tetapi juga sering terjadi pada media elektronik dan media online. Apa saja sih penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi dalam penggunaan bahasa jurnalistik? Yaitu yang pertama adalah penyimpangan morfologis, di mana penyimpangan morfologis ini adalah penyimpangan yang sering terjadi dalam pemberian judul berita yang menggunakan kalimat aktif, di mana secara sederhana kita dapat memahami bahwa penyimpangan morfologis ini adalah penyimpangan di mana dihilangkannya awalan pada kalimat aktif. Yang kedua adalah penyimpangan kesalahan dalam sintaksis, di mana kesalahan dalam sintaksis ini terjadi karena tata bahasa atau struktur kalimat yang kurang benar sehingga munculnya kesalahan dalam pengertian atau dapat mengacaukan makna pengertian yang sebenarnya. Yang ketiga adalah kesalahan kosakata, di mana kesalahan kosakata ini sering terjadi karena dikaitkannya dengan alasan kesopanan ataupun meminimalkan dampak buruk dari pemberitaan. Yang keempat adalah kesalahan ejaan. Tidak hanya kesalahan kosakata saja yang sering terjadi, tetapi juga kesalahan ejaan juga sering terjadi dalam penggunaan bahasa jurnalistik. Yang kelima yaitu kesalahan pemenggalan. Nah, penyimpangan yang terakhir ini sering terjadi disebabkan karena program komputer yang masih berbahasa Inggris sehingga pemenggalannya itu masih terdapat kesalahan. Nah, kesalahan ini bisa diantisipasi dengan menggantinya program pemenggalan bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan tentang ketentuan penggunaan bahasa jurnalistik dan juga penyimpangan dalam bahasa jurnalistik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.